Tema kita hari ini Bang, kita membantu teman-teman kita untuk mengetahui bahwa agama Kristen itu dibawa oleh seorang nabi. Nah mungkin Abang bisa menjelaskan ke saya atau ke teman-teman kita, nabi mana yang mengajarkan prosesi keagamaan Kristen ini? Aku pertanyaanmu apa berbelit-belit? Coba ulangi kalimatmu coba biar aku pilih jawab satu-satu. Ya, seperti misalnya Tuhan datang nuzul jadi manusia, kemudian Tuhan yang manusia ini mati, kemudian mati bangkit jadi Tuhan lagi. Ini polanya nabi mana yang mengajarkan seperti itu Bang? Itu loh yang saya maksud. Kan Kristen ini dibangun pada pondasi tersebut. Tuhan datang dalam rupa manusia, lalu mati dibunuh manusia. Nah, saya ingin tahu nabi mana yang mengajarkan ini, gitu loh, Bang Freddy. Kenabian sudah ditutup setelah kedatangan Tuhan Yesus, setelah kelahiran Tuhan Yesus. Kenabian sudah ditutup. Oleh karena itu, oleh karena itu saya tanya, nabi mana yang mengajarkan mingguan? Aku bilang, kenabian ditutup setelah kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus. Close, tutup. Berarti yang ngajarin kalian? Aku ngomong dulu. Silakan. Nah, itu pekerjaan Tuhan Yesus dilanjutkan oleh Saudara Martin. Saya turunkan sebentar ya Bang ya, boleh ya? Ya, Boleh. Iya, makasih. Ya, silakan Saudara Freddy. pekerjaan Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga dilanjutkan oleh murid-muridnya. Mereka Nabinya yang saya tanya, saudara, nabi mana yang mengajarkan dinul Kristen? kenabian sudah ditutup setelah kedatangan Tuhan Yesus. Berarti tidak ada nabi yang mengajarkan agama Kristen? Rasul? Enggak, ya, saya enggak bahas rasul, nabi. Enggak ada nanti yang bilang ngajak. Oh ya udah, tepuk tangan kalau gitu ya. Berarti agama Kristen ini tidak didasari atas pondasi kenabian, betul? Enggak perlu. Serius ya? Tapi kita face to face ya. Nanti aku ajukan sampean. Jadi satu dengar lo, jangan sampean aja nyerocos buat pertanyaan aku nggak dikasih pertanyaan. Bisa, sanggup? enggak, saya cuma pingin kesimpulan bahwa agama Kristen ini berdiri tanpa nasional. Dengar lo, Saudara, saya simpulkan dulu apa yang saudara sampaikan barusan, bahwa agama Kristen ini dibentuk dari kerangka yang tidak berlandaskan kepada proses kenabian. Setuju kita? Cakapmu sosok ilmiah tapi nggak berkualitas. Loh, itu kan kesimpulan yang saya tawarkan kepada saudara. Anda terima, katakan terima. Anda tidak terima, katakan tidak terima. Sama seperti saudara tadi. Saudara siapa ya Bang barusan? Nabi, bahasamu nggak Saudara Kris tadi mengakui bahwa tidak ada nabi yang mengajarkan agama Kristen. Itu nggak ada. Itu cuma karangan, kata dia, karangan yang baik. Kita masih mendengarkan beliau tadi. Lanjutlah. Nah sekarang oke. Nah, apakah Anda setuju bahwa kerangka kekristenan itu tidak dibangun dari pondasi proses kenabian? Apa itu kerangka kekristenan? Kok sampai bilang seperti itu? Seperti prosesi-prosesi yang ada di Kristen, mingguan, Natalan, ada pohon Natal, ada Sinterklas dan seterusnya. Itu tidak dihasilkan dari proses pewahyuan Nabi kepada kalian, kan? Betul? Itu budaya lokal aja itu kalau masalah. Nah, bagus. Begitu. Lebih jujur, lebih bagus. Artinya Kristen itu hanya berlandaskan kepada budaya lokal Roma. Tidak ada proses kenabian di situ. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang ada di Kristen itu bukan ibadah kepada Tuhan, tetapi ibadah yang dikerjakan di Kristen itu, saudara Juma, berdasarkan kitab perjanjian lama yang diusung. Loh, tadi katanya budaya lokal. Sekarang masuk ke kitabnya Yahudi. Kan aku ngomong tadi Sinterklas itu budaya lokal, kawan. Kalau Natalan? Natal enggak, itu memang sudah ada. Siapa di antara orang Yahudi yang pernah Natalan? Pertanyaan macam anak-anak. Kok bisa kayak gitu, saudara? Saya bertanya serius loh, saya ngajak Anda untuk mengajak orang-orang Kristen paham bahwa agama Kristen itu betul-betul dari proses pewahyuan.
sedikit pun umat Kristen tidak tergugah dengan narasimu cuma. Bukan narasi saya, narasi Anda yang harusnya. Anda yang bernarasi menjelaskan ke mereka bahwa agama Kristen itu adalah agama yang dihasilkan dari proses pewahyuan. Tadi Anda mengatakan budaya lokal. Tadi budaya lokal. Interclass. Kalau Natalan? Tidak, itu memang sudah ada. Di mana? Di mana? Siapa murid Yesus yang melakukan Natalan? Kok cerita murid Yesus, aku bilang murid Yesus itu sudah itu kan mau melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau budaya Natalan itu terbentuk dari apa namanya konsep inilah bapak-bapak gereja. Begitu jujur. Jadi Natalan itu adalah konsep yang dibangun bukan berlandaskan atas pewahyuan kenabian. Sepakat kita di situ. Berdasarkan sejarah yang sudah terjadi cuma. Ya oke. Sejarah bapak-bapak gereja. Oke. Saya tepuk tangan teman-teman yang ada di YouTube juga. Say hello dengan saudara kita Freddy. Dia sudah mengakui bahwa Natalan itu adalah budaya yang dilakukan kemudian oleh bapak-bapak gereja dan itu merupakan garisan sejarah dari kekristenan. Kita tepuk tangan. Artinya tidak sampai kepada proses kenabian. Terima kasih. Masih ada lagi saudara sebelum saya turunkan? Karena kenabian sudah ditutup. Memang longor. Iya, berarti kenabian sudah ditutup, berarti Kristen itu bukan dari nabi, bukan dari nabi. Kristen itu adalah agama yang Anda katakan tadi, budaya lokal, kemudian sejarah terkait dengan bapak-bapak gereja, kan gitu ya. Bisa aku nanya, gantian lah bro. Iya, silakan. Nah, aku pernah dengar di YouTube, susah entah apa namanya. Dia cerita gini, kesibukan di lelaki di sorga adalah memecah perawat. Kita lagi membahas tema tentang nabi dan rasul. Bisa nggak aku? Enggak. Betulnya itu? Enggak kawan, enggak. Itu materinya nanti akan saya buat sesi surga Islam versus surga Kristen. Ya, sabar pelan-pelan kita. Sabar. Pelan-pelan kita bahas ini dulu. Nabi dulu. Nabi siapa yang diutus untuk Islam? Nabi siapa yang diutus untuk Kristen? Kalau mengenai surga nanti gampang, tenang. Dengan Bang Suma semuanya akan saya jawab. Tapi harus sesuai dengan tema. Makanya saya minta maaf kepada saudara-saudara saya Muslim, sahabat-sahabat apologet Muslim yang tadi ada di bawah saya tidak naikkan, karena saya ingin mengedukasi Kristen secara global. Apakah Kristen itu dibentuk dari proses pewahyuan ilahi? Sedikit pun. Nah itu. Saya tidak mau tahu itu Anda gentar atau tidak, saudara. Ini saya berbicara secara ilmiah dulu. Bukan mengedukasi siapa yang kok. Silakan Anda bertanya terkait dengan tema. Silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan. Oke, apa nih tulisnya? Silakan, saudara. Apa nih? Apa maksud kau nih? Nabi untuk Islam dan Nabi untuk Kristen. Tadi tidak ada Nabi untuk Kristen. Nah sekarang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Oke, kenapa? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Muhammad siapa? Pengesahannya Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Kapan itu? Pada abad ke-7 menerima wahyu Al-Quranul Karim. Jelas itu. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Sabar. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Nabi Muhammad kemudian menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Nabi Muhammad kemudian menerima Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad kemudian umatnya disebut umat Islam. Jelas, tervalidasi. Oke, jelas itu. Jadi kalau berbicara tentang kenabian, siapa yang diutus untuk Nabi untuk umat Islam? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut kepada Nabi Muhammad litubayyana linnasi, untuk seluruh umat manusia. Nah ternyata saudara, di Kristen tidak ada nabi untuk Kristen. Nah terima kasih ya atas ininya. Saya kira cukup saudara Freddy, daripada Anda di atas nanti emosi Anda, kelihatannya Anda sudah mulai berasap ini. Enggak gitu. Kepala sudah mulai. Kalau memang orang yang tampil beda, yang berani, nah harus berani, nggak emosi aku bro. Oke, syukur kalau tidak emosi. Oke, kita naikkan. Makasih ya saudara Freddy, belajar lagi ya tentang kenabiannya Kristen. Ternyata Anda nggak fair jadi seorang host ya.
Gak apa-apa bang, ya, saya cuma pingin tahu tentang nabinya Kristen aja sih. Thank you ya bang, sehat selalu. Selamat pagi Bang Zuma, salam Ya, kenal dulu. selamat pagi. Oke saudara, thank Gini you. Bang Zuma, Siap. alangkah baiknya ini komennya dibikin 2. Saya takutnya nanti dikeroyok kayak gini rame-rame. Kamu bisa naiki orang? Enggak, saya tidak naikkan Muslim. Guru-guru saya cukup dibawa aja. Oh gitu. Bunda Mila mohon izin, saudariku Saya yang gini paling aja baik ke Bang Zuma. sedunia. Bang Zuma bilang Standby gini, aja dulu kita. Bang Zuma bilang, Bang Zuma akan Iya. mengedukasi orang Kristen. Tolong edukasikan saya. Ya, saya mengedukasi berdasarkan pertanyaan ini, tema ini, supaya orang-orang itu sadar bahwa ternyata kekristenan ini tidak dibangun dari pondasi pewahyuan kepada seorang nabi untuk mengajarkan konsep kekristenan. Coba, sudah 2 teman kita naik ke atas dan dua-duanya tak mampu menjawab Kristen itu dibangun dari nabi siapa. Kalau Islam kan sholat Nabi Muhammad, puasa Nabi Muhammad, zakat Nabi Muhammad, semua Nabi Muhammad, ada nabi. Nah sekarang kalau di Kristen, Minggu, nabi siapa yang ngajarin? Sebab gini Bang, kalau masalah itu kan ritual Bang. Ya itu yang saya tanya, nabi mana yang mengajarkan ritual mingguan? Nah, saya tanya juga kepada Abang, apakah benar Nabi Muhammad mengajarkan puasa di bulan Ramadan? Iya, Ada. betul Al-Quran Ya, mengatakan itu. Tolong, di mana Al-Quran mengajarkan puasa 30 hari itu? Ya Allah ya Karim, Nabi Muhammad datang kemudian sahur Ramadan alladzi dan seterusnya, ayatnya jelas itu bang. Puasa itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Yang ayyuhalladzina ada Bang amanu. Zuma, maaf Bang Zuma ya, yang ada itu di hadis menjadikan puasa 30 hari itu. Nabi Dalam Muhammad, Al-Quran saya nggak betul, nemu. Nabi Muhammad itu puasa, selama kenabiannya puasa, dan beliau kan harus kami ikuti. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Makanya saya bertanya tentang nabi. Kalau berbicara mengenai nabi, berarti berbicara mengenai contoh. Nabi kami Nabi Muhammad yang mencontohkan beliau. Nah sekarang yang mencontohkan ibadah minggu nabi siapa? Ya kalau masalah ibadah hari oke Bang. Saya mengakui Nggak ada, kan? kalau ibadah hari Minggu ya, kalau ibadah hari Minggu itu ya, mungkin itu tradisi dan buatan para Tradisi. Udah 3 loh. Sudah 3 orang Kristen mengatakan. Tadi ada budaya lokal, kemudian tadi ada karangan, sekarang tradisi. Udah 3. 2000 tahun kalian mempertahankan ini, ternyata ujung-ujungnya tidak ada pengajaran dari sang sumber. Tuhan sang sumber mengutus utusannya, utusan mengajarkan prosesi keagamaan. Ternyata prosesi Tapi keagamaan Bang Kristen Zuma tak ya, ada nabi oke, yang Bang mengajarkan. Zuma. Saya mengakui itu tradisi Bang Zuma. Begitu juga di keyakinan Abang, itu kan sama aja seperti ritual yang tidak ada diceritakan di dalam kitab suci Anda. Contohnya, Nabi Muhammad, abangku, Nabi Muhammad, qul nazzalahu ruhul kudus. Ruhul kudus datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Makanya tema kita, Nabi mana? Kalau Islam itu salah, sabar. Bang Zuma, Kalau Islam itu salah, tolong. maka yang bertanggung jawab adalah Nabi Muhammad. Nah kalau Kristen ini salah, yang bertanggung jawab siapa? ya bapak lah, anak bapak lah, Bapak. Maksudnya bapak siapa nih? Bapak siapa maksudnya? bapak yang ada di sorga Bapak tuh. lah. Di mana bapak yang di surga ngajarkan tentang Kristen? Oh, contohnya gini Bang Zuma. Contohnya. Nah, Yesus aja sampai sekarang makamnya nggak ada karena dia diangkat. Berarti dia Ya, itu bukan itu yang jadi masalah, Bang. Dijamin Nabi itu, Isa Bang juga Zuma. diangkat. Nabi Isa pun diangkat. Yang kita permasalahkan ini, nabi mana yang mengajarkan konsep kekristenan? Nabi mana? ya kalau konsepnya Nggak ada, Bang, ya? kekristenan itu kan ya kita kan seperti keyakinan Abang, para sahabat pernah mendengarkan nabinya Nabi Muhammad, melakukan ini. Bang, Nabi Muhammad, Rasulullah wa khataman Tapi kalau kita Bang, nabiyyin. kita punya juga seperti Petrus lah, inilah Petrus Iya, pernah Nabi mana menyaksikan. saudara? Nabi mana yang mengajarkan tentang pola kekristenan? Nabi itu
Kita lihat di dalam kitab Kejadian 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang, bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, pola kekristenan ini apakah mendapat penglihatan dari Tuhan sehingga dia mengajarkan kekristenan? Kalau mendapatkan penglihatan, siapa dia? Siapa yang mendapatkan penglihatan ibadah minggu, Natalan, dan seterusnya? Nabi mana itu? Oke lah Bang, kalau istilahnya itu kan yang namanya saya bilang tadi, itu kan tradisi keyakinan kami. Saya nggak Oke, bawa tradisi, baik. nama-nama merek ya. Baik, Bang. baik. Ini, Oke, Bang. saudara, masih ada lagi? Oke Bang, kalau gitu saya terima kasih. Walaupun saya lain Oke, keyakinan. saudara. Salam sejahtera selalu Ya. kita semua. Amin. Baik, saudaraku ya. Jadi kita cuma mengedukasi di sini. Kita ingin cari tahu apakah Kristen ini berasal dari pewahyuan. Kalau pewahyuan, siapa nabi yang menerima wahyu tersebut? Kan gitu, abangku. Kita bukan saling menghina atau menghujat. Ini kita memberi edukasi sejauh mana kita memahami agama kita, atau jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan kepada ibu bapak, sedangkan ibu bapak sendiri nggak tahu dasar pijakan keyakinannya, kan gitu. Kalau kami umat Islam salah, ya salah. Kalau ternyata kalian yang salah, ya salah. Kita nggak bisa kemudian menyalahkan sesuatu yang benar dan membenarkan sesuatu yang salah. Oke, kita naikkan teman kita. Ini penting. Kita orang Indonesia harus tahu dasar pijakan keyakinan kita ini dari mana datangnya. Oke, selamat siang menjelang sore, saudara Boy. Selamat siang Bang Juma. Siang, saudara. Dari sekte mana? Ya, Dari agama mana, Bang? Katolik, Protestan, Advent, Mesianik? Protestan Bang. Oh, Protestan. Berarti Protestan, ya, oke. Agama yang kemudian memprotes seniornya, Katolik. Gimana, Bang? Mungkin Abang sudah mendengarkan tadi ada 3 pemateri kita dari Kristen yang menjawab bahwa Kristen itu berasal dari karangan, kemudian tradisi, kemudian apa yang ketiga tadi? Tradisi. Yang ketiga apa? Saya lupa. Tradisi, karangan, lupa saya, teman-teman, boleh diketik itu. Jadi pola keagamaan Kristen itu tidak diasaskan, oh ya, budaya adat istiadat, tidak diasaskan atas pewahyuan nabi, pewahyuan dari langit turun ke nabi mengajarkan umatnya untuk melakukan hukum-hukum. Nah, dari 3 pemateri tadi yang kita tanya, ternyata tidak bisa memberikan satu nama nabi mana yang mengajarkan agama Kristen ini. Mungkin saudara Boy bisa menjelaskan kepada kami agar kami paham. Silakan. Baik Bang Juma. Nabi yang mengajarkan umat Kristen adalah nabi yang diutuskan untuk mengajar agama Kristen itu Nabi Yesus Kristus. Nabi Yesus Kristus. Ya. Berarti nabi yang mengajarkan kekristenan itu adalah Nabi Yesus Kristus. Oke. Iya. Nabi Yesus Kristus. Berarti Yesus ini sudah bukan Tuhan berarti ya untuk saudara, karena dia adalah seorang nabi. Memang dia yang diutuskan untuk mengajarkan umat Kristen. Oke. Yesus yang nabi berkata di dalam Matius 15, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Tolong bantu saya, di mana Nabi Yesus berkata, "Aku diutus untuk seluruh umat manusia"? Mana Kalau Bang? Lukas 24:19 kan orang-orang Yahudi berkata Yesus ini adalah nabi bagi Bani Israel. Yesus juga mengaku Matius 15 nomor 24 nabi untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 9 Yesus berdoa hanya untuk Bani Israel. Lukas 1 nomor 33 dia adalah raja untuk Bani Yakub.
Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana pengakuan Nabi Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ya karena dalam Kristenan kan tahu saya kan itu Nabi yang diutuskan untuk mengajarkan umat Kristen itu ya Nabi Yesus. Jadi karena Yesus adalah tokoh sentra agama Kristen yang mengajarkan kehidupan menjadi dasar iman Kristen untuk umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Tuhan dan juru selamat dunia. Ya, pengakuan Yesusnya kalau dia nabi untuk seluruh manusia, boleh saya ditunjukkan dalilnya? Cari-cari ya Bang. Iya. Kita naikkan satu untuk membantu saudara kita ini sambil kita tunggu beliau mencari. Oh, ini ada Christine. Oke. Sambil dicari ya Bang Roy ya, Bang Boy, kita sapa teman kita dari umat Kristiani yang lain. Mana tadi? Mbak Christine. Loh, kok mampir di rumah tetangga? Suruh ke sini kok mampirnya di sini? Oke, mungkin beliau malu-malu kali. Saya berharap sih kalau saya live kayak gini Edis masuk, pura-pura tidur dia mungkin ya. Jangan di komalnya orang petantang petenteng masuk. Turunkan, turunkan, turunkan. Mute, mute, mute. Nah, kesinilah. Mumpung saya sendiri, nggak mengganggu yang lain. Biar kita ulang sejarah kan gitu. Mana yang Kristen ini? Saudara Boy sudah temu belum? Christopher Chong. Nah, biasanya ini Kristen. Bismillah. Untuk bantu saudara Boy menemukan dalil. Karena kalau Kristen ini tidak ada nabi yang ngajarkan, berarti bahaya. Kristen ini dari mana rupanya? Kalau bukan dari nabi, karena nabi itu adalah sumber dari pengajaran sebuah keyakinan yang berasal dari langit. Saudara Christopher dari sekte mana Bang? Jam segini tidur. Saya ingat ketika ada orang ketangkap ya, pura-pura pingsan, dia pura-pura tidur, ternyata dia takut ditangkap. Lebih sulit kemudian membangunkan orang yang tidur pura-pura daripada tidur beneran. Anda dibawa aja tidurnya. Ini Kristo. Sorry Bang, dari apa tadi? Dalil kalau Yesus itu diutus, kenabiannya diutus untuk seluruh umat manusia. Bang inilah, jangan bercanda dong. Saudara Kristo dari sekte mana Bang? Saudara Kristo dari sekte mana Bang? Ya halo. Kristen. Oke Bang. Ini kita sudah ada 4, Abang yang kelima. Tema kita Nabi untuk Islam dan Nabi untuk Kristen. Nah, kalau di Islam kan jelas nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang kami lakukan itu berlandaskan atas lisan beliau, teori dan praktek beliau. Nah, sekarang dari pihak Kristen, tolong bantu teman-teman kita untuk menjelaskan bahwa nabi yang diutus di atas muka bumi ini dari langit mengajarkan agama Kristen itu adalah si fulan. Silakan saudara Kristo. Jadi
kalau Bang Suma bertanya Iya bang. nabi mana yang mengajarkan tentang Kristen, itu kau jawab itu dari Yesus Kristus yang Oke, sama jawaban saudara Boy. Silakan tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Oke, saya sepakat kalau itu. Maksud saya dia diutus untuk seluruh manusia, itu di mana dalilnya, Bang? Coba Abang baca Ulangan 18 ayat 15, itu sebuah nubuatan dari Musa untuk kepada para kekristenan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh nubuat, pengakuan, klaim dari kitab sebelumnya. Cukup dia dengan lisannya sendiri berkata, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Yesus dari lisannya sendiri berkata di dalam Matius 15:24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka saya minta, di mana ucapan Yesus, saya diutus untuk seluruh umat manusia. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maksudnya manusia di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikut itu serigala. Nah, kalau Kristen ini bukan serigala, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Penting itu bang untuk kita ketahui, agar kita tahu bahwa kita ini beragama ada dasar pijakan kebenarannya. Silakan. Yohanes 5 nomor 30 itu dia mengatakan apa di sana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi untuk seluruh alam semesta? Sedangkan di data itu dia hanya mengatakan dia sebagai utusan Bapa untuk Bani Israel. Yang kita minta pengucapan beliau bahwa dia diutus untuk kita, untuk orang Indonesia. Di mana itu dalilnya? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan sosok Nabi Isa yang kami imani berkata, ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Di dalam kitab saudara Matius 15:24, Yesus pun berkata yang sama, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, ucapannya supaya kita bisa masuk menjadi pengikutnya, mana aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jangan sampai kita hanya serigala yang nyamar-nyamar pengikut. Karena Yesus minta kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang kepada mereka, ngaku-ngaku bawa nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penting saudara, ini dasar pijakan. Kenapa Bang Suma jadi Islam? Karena Nabi Muhammad datang membawa Islam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kenapa saya mengimani Nabi Muhammad? Karena beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah rasul dan penutup para nabi. Kenapa harus Bang Suma menjadi pengikutnya? Karena beliau mengatakan litubayyina linnas, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, bagaimana dengan saudara menjadi pengikut Kristus, sedangkan Kristus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Lalu salah tidak ketika di dalam Matius 7:22-23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena di luar Bani Israel, Yesusnya dilantik setara dengan Tuhan, malah disembah Yesus itu. Maka Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalau muridku, dia tidak menyembahku. Muridku mendudukkan aku sebagai nabi dan rasul. Tadi saudara kita Boy sudah mengatakan, Yesus itu adalah nabi. Betul. Orang-orang Yahudi juga mengatakan Yesus itu nabi. Sebagian dari mereka. Misalnya di dalam Lukas 24, nomor berapa itu teman-teman? Nomor 19. Nah, teman kita yang siapa tadi?
Udah mulai dia. Jadi saudara Boy, ada dalilnya saudara? Apabila Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu nabi, berarti gugur Kristen. Karena nabi mustahil Tuhan. Matius 10 Tuhan mustahil nabi. Bang Juma. Kenapa? Matius 10 ayat 10. Matius 10 Ayat 40, sorry. Coba Anda lihat di dalam nomor 5, nomor 6-nya. Mundur dulu ke situ. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius ayat 40, Bang. Iya, baca nomor 5, nomor 6-nya. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain. Itu perintah Yesus. Gimana? Oke? Kalau Yesus itu nabi, berarti dia bukan Tuhan. Kan gitu. Saudara Dialopas, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Bang Roma. Waalaikum, silakan Bang. Mohon Saya dibantu Muslim, Bang teman Roma. kita Boy. Ya, saya enggak. Oh, Muslim, Masya Allah. Ya, Iya, gimana saudara Dialopa? saya mengikuti Bang Roma aja gitu. Ah, Masya Allah. Ya, Terima semoga kasih Bang Bang. Roma sehat selalu, perjuangkan Islam Nusantara. Amin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ini saudara Gumasa, boleh mungkin dia ada dalil. Mana saudara Gumasa? Mudah-mudahan bisa konsentrasi fokus. Sahabat Dialopa, terima kasih abang ya. Oke, terima kasih. Ya, Bang saya. sehat selalu abangku, panjang umur, tetap dukung apologet Islam Indonesia ya. Amin, amin abang, selalu Amin. mendukung. Amin, insyaallah. Oke, makasih abangku, makasih. Saya turunkan, mohon izin ya. Ya silakan Biar Bang saudara Roma, Gumasa silakan. ini Terima kasih sudah tidak boleh. terganggu konsentrasinya. Alhamdulillah. Iya, iya, Alhamdulillah. baik. Baik, makasih. Oke, saudara Gumasa, Anda lihat ada 5 saudara Kristen yang tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Mungkin saudara Gumasa bisa menunjukkan data di Bible bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yohanes 3:16. Pengutusannya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Oke. melainkan beroleh Oke, hidup kekal. Ketika Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel," Anda percaya? Percaya. Oke, kalau Anda percaya, sekarang tolong tunjukkan nabi mana yang diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yesus hanya diutus kepada dombanya yang sesat. Iya, itu udah selesai tadi. Sekarang nabi mana yang diutus untuk Kristen? Yesus. Yesus tadi katanya Anda percaya dia diutus hanya pada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen artinya menjadi orang Israel. Aduh, jangan gitu dong, Boy. Bukan saatnya lucu-lucuan ini. Bukan saatnya lucu-lucuan. Yang saya tanya, nabi yang diutus untuk umat Kristen itu siapa? Kristen artinya murid Yesus. Saya tidak bertanya apa arti Kristen. Saya tanya nabi mana yang diutus untuk Kristen? Yesus. Di mana dalilnya? Kristen artinya yang berjumpa Saya tidak tanya arti Yesus. Kristen. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tidak tanya. Ya, Yang saya tanya, Kristen lah nabi mana yang yang menjadikan diutus Yesus. dari langit untuk agama Kristen? Kristen artinya yang bernabi kepada Yesus. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tanya, maksudmu nabi siapa? mana yang diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristen lah yang bernabi kepada Yesus. Di mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk Kristen?
Kristen artinya yang mengaku Saya Yesus tidak adalah- tanya apa itu Kristen. Iya, Anda hanya masih Kristen kayak yang kemarin, tidak ada berbagi kepada perubahan Yesus. ternyata. Hanya Betul-betul. Kristen Saya yang tadinya berbagi berharap kepada Anda Yesus. itu bisa memberikan Di luar satu Kristen tidak pengajaran. berbagi kepada Yesus. Saya tanya, Ya, di mana namanya Yesus Kristen. berkata? Saya tidak tanya nabi nama Kristen. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk Kristen? Yesus hanya diutus untuk kepada pengikutnya. Iya tahu Bani Israel ngerti. Tadi kan saya sudah baca Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu udah final itu. Ya, Yesus Kristus hanya diutus. Sekarang untuk yang kita tanya ini, di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diutus untuk agama Kristen? Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya Apa nih orang memiliki ini? murid namanya Udah, Kristen. saya anggap Jadi, Anda orang keenam yang tidak sanggup. hanya Kristen yang Saya berbagi naikkan kepada yang- Yesus. Ya, yang lain. jangan main kick. Anda Jangan, nggak kalau kau sanggup. jantan jangan main kick. Udah, kamu gak ada ilmu kawan, kamu nggak bisa Hanya nggak sanggup. Kristen yang bernabi kepada Yesus. Derita lu. Jangan main kick. Kalau kau jantan jangan main kick. Nggak ada Jangan saya, apa-apa, nggak ada gini. saya kick. Setiap Saya nabi yang hanya mati adalah nabi yang terkutuk. nggak ada cerita. Setiap nabi yang masih mati adalah nabi yang masih Bilang terkutuk. pula Nabi terkutuk. Udah ya saudara ya, gila-gila aja Kalau sendiri kau di jantan sana. jangan main kick ya. Ini harus kau jawab. Oke, dibantu sama. Kenapa? Udah diam, Kenapa diam, iblis dan umat iblis tidak Saudara berjunjungan kepada Goden, beda peserta? saudara Goden, silakan dibantu. Dan umat iblis Alamak. tidak berjunjungan kepada beda Oke, peserta. Bang Goden. Waalaikumsalam Iblis warahmatullahi dan umat wabarakatuh. iblis tidak Gumasa, berjunjungan kepada beda peserta. diam dulu Gumasa. Diam dulu. Ntar kupik nanti. Diam dulu. Gimana Bang Goden? Bang, ya, assalamualaikum. Masya Allah. Ya, Di mana, ya, Bang? Yang naik bang ya bang. Siap, saudaraku Ya, barakallahu ya fiik. selalu abangku ya siap. Sama-sama. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ya. Bismillah. Ya, diam dulu gue masa gitu dong. Belajar di sini, belajar. Kau takut sama saudara, saya? Selamat pagi Bang Suma. Pagi Sehat ini selalu. Kristen ini. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Amin, amin. Gimana saudara? Bisa menjawab ini sudah orang ke-7.000 tak sanggup, kemudian Nabi mana yang diutus Ini untuk tahu. agama Kristen? Yang harus kau tahu bahwa Ini Bang semua apa Bang itu Gumasa, Gue masa yang diam dulu dulu. ya. Gue masa diam dulu. Kamu cuci piring dulu, gue masa cuci piring, Betul, bikin betul, kopi. betul. Suruh cuci piring, bikin kopi dulu, cuci suruh bikin piring kopi dulu Bang. Ya, bikin kopi. Begini Bang ya. Ya. Kita tema ya, Nabi untuk Islam dan Nabi, maksudnya Nabi untuk Islam dan Nabi untuk Kristen, begitu ya temanya. Ya betul. Mula-mula saya kalau bicara tentang Nabi, kalau di Kristen kan turun temurun Bang ya. Kenabian, pewahyuan kenabian kan mulai Abraham, Ishak dan Yakub, turun temurun sampai ke kerajaan Daud ya. Jadi jelas ya kenabian kalau untuk Kristen ya memang dari yang kenabian di mananya Bang? Iya, yang ngajak. Iya, iya betul. Jadi begini Bang, Abang kalau di Kristen tuh Abang harus bedakan dulu masa kenabian sama masa kekristenan. Kekristenan kan munculnya kapan Bang? Jadi Abad kenabian keempat. itu kapan? Oke, ada Kristen tuh munculnya kan setelah ada pengikut Kristus. Jadi Kristen itu kan melihat pengikut Kristus itu disebutkan Kristian yang Nasrani. Seperti itu. Dari situ awalnya muncul Kristen Bang. Jadi memang nggak ada nabi yang mau mewahyukan,
oh ini agama Kristen, karena Tuhan Yesus itu bukan datang mendirikan agama, Bang, bukan datang mendirikan agama Kristen, tapi memberitakan kabar sukacita, kebenaran dan keselamatan. Oke. Baik Bang, kalau Nabi Musa kan jelas tuh Bang, di Yeremia 31 sampai nomor 33 34. Aku Tuhan ya membuat perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Nabi Musa, Keluaran 7 nomor 1, diutus kepada Bani Israel, membebaskan Bani Israel. Maka hukum-hukum yang ada di dalamnya mengikat Bani Israel. Yesus, Matius 15:24, mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka lisan teori prakteknya hanya untuk Bani Israel. Kemudian di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, Tuhan berkata, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub, dan aturan-aturanku kuberikan hanya kepada bangsa Israel, dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Roma mendirikan Katolik, Protestan mengambil dari Katolik, sekte lain semuanya mengambil dari Katolik. Nah, pertanyaan saya, kalau demikian adanya, agama Kristen ini diajarkan oleh Nabi siapa? Gitu Bang. Saya Bang ya. Saya ya. Iya. Jadi begini Bang, kekristenan ini kan diawali jelas ada pewahyuan dari para nabi ya untuk Yesus Kristus ya. Jadi agama Kristen ini pokok intinya itu di Yesus Kristus Bang, di penebusan ya. Seperti kita lihat kalau dibilang Yesus cuma untuk Bani Israel, Abang salah. Karena sebelumnya memang di sana sudah ada dikatakan sebelum kelahiran Yesus, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya semua bangsa ya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk keselamatan, maksudnya ini Bang, untuk semua bangsa, semua manusia. Jadi bukan cuma untuk Bani Israel ya. Terus sepertinya di ini juga jadi banyak memang sudah diwahyukan Bang, sama seperti ada saat mau kelahiran itu malaikat berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 Bang. Jadi memang sudah ada pewahyuan Bang. Jadi sebelum Kristen lahir itu, Abang harus paham dulu ya, Kristen lahir tadi abad berapa Bang? Abad keempat, resminya jadi agama kekerajaan. Katolik. Jadi sebelum ada kekristenan itu Bang, memang Tuhan Yesus sudah terwahyukan Bang, kalau untuk semua bangsa. Kita kembali ke begini Bang, Abang tadi bilang untuk Bani Yahudi ya. Jadi konsep di kekristenan itu begini Bang. Jadi memang Bani Israel ini kan bangsa pilihan ya, yang diutamakan Tuhan. Memang ini yang bangsa pilihan ya. Jadi semua harus dimulai dari Israel Bang. Belum bisa keluar dulu, harus dimulai dari Israel dulu. Di sana ada dikatakan domba-dombaku yang hilang, bagaimana untuk mengembalikan domba-dombaku yang hilang. Jadi pada masa itu belum ada penginjilan keluar, masih untuk Bani Israel, karena itu yang diutamakan dulu Bang. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ada kan waktu itu kan Bang, masih dilarang, janganlah kalian 12 murid itu dilarang keluar kota Samaria apa segala macam itu ya, itu belum dibolehkan keluar dari Israel. Karena begini Bang, jadi mereka itu butuh ini dulu, Tuhan Yesus itu harus bekali mereka dulu dengan roh penyertaan, roh kekuatan, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi waktu itu mereka belum menerima itu. Setelah mereka menerima itu semua, baru Tuhan Yesus menyatakan, pergilah ke semua bangsa, beritakanlah dan baptislah mereka. Yang saya tanya, kepengutusan dari langit kepada seorang nabi untuk mengajar
mengajarkan agama Kristen, Bang. Anda tadi membacakan salah satunya Lukas 2 pada hari ini telah lahir. Yang saya tanya, nabi yang mengajarkan konsep agama Kristen, nabi mana yang mempersembahkan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes sehingga tercipta sebuah agama bernama Kristen? Nabi mana itu, Abang? Kalau Yesus itu kan jelas memberitakan Injil kepada Bani Israel, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Dia datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1:33 pun dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja untuk selama-lamanya untuk Bani Yakub. Nah, sekarang permasalahannya, kekristenan ini adalah sebuah kerangka keyakinan. Contoh, hari Minggu ibadah, makan babi, ada namanya Paskah, memperingati Natal, memperingati kemudian kelahiran, kematian Yesus dan seterusnya. Ini adalah kerangka keyakinan Kristen, mempertuhankan Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Ini yang mengajarkan nabi mana? Itu yang saya tanya, saudara. Kalau Anda cuma mengatakan begini dari Yahudi tidak ada keselamatan, memang tadinya dari Yahudi, setelah itu pergilah ke seluruh bangsa. Bukan itu yang saya maksud. Kerangka keyakinan Kristen ini nabi mana yang mengajarkan? Contoh, mendudukkan Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, itu nabi mana yang mengajarkan itu? Oke, saya Contoh jawab. itu aja dulu. Begini Bang ya, tadi saya sudah jelaskan ya, salah Abang sudah dengar. Kalau pertanyaannya Abang menanyakan nabi mana yang mengajarkan kekristenan ya, Abang sudah paham tadi ya, Kristen itu munculnya kapan, jadi masa kenabian itu kapan, bagaimana mungkin nabi mengajarkan kekristenan. Kita kembali begini Bang, Tuhan Yesus datang. Nabi Musa mengajarkan Yudaism, itu diajarkan oleh Nabi Musa. Oke, sabar Bang ya. Jadi begini, kami Kristen Islam diajarkan Nabi Muhammad. Lah Kristen diajarkan Nabi siapa? Oke, begini Bang ya. Kami Kristen, pusat inti pokok imannya kami itu ke Kristus Yesus ya. Jadi kami itu mengikuti semua ke Kristus ya, ke penyelamatan ya. Jadi itu yang kutanya, nabi mana yang Anda ikuti? Melakukan yang Anda jelaskan, nabi mana? Yesus. Kami nggak mengikuti nabi Bang. Kami nggak mengikuti nabi. Kami mengikuti Tuhan Yesus. Saya jawab, kasih lu gambaran. Tepuk tangan. Saudara kembaran sudah mengakui bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti nabi. Tidak ada Kami nabi ya. Nabi, Bang. Jadi kami itu bagus. nomor satu Tuhan Yesus. Baik. Abang, Jadi agama boleh- Kristen ini, sabar dulu, saya simpulkan. Agama Kristen menurut saudara kita itu dibentuk bukan dari seorang nabi, tetapi kepercayaan saja mengikuti sosok Yesus Kristus. Betul? Betul. Jadi kita nggak mengikuti nabi. Jadi kami fokusnya itu ke Tuhan Yesus, ke penyelamatan. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus Kristus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus mana yang diutus untuk seluruh bangsa?